Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke lah, baik Cancer, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja nih lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana energi terkini ataupun dalam waktu dekat hubungan kamu bersama dengan dia, seseorang yang telah menyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja Cancer, ini dia. Nah, ada energi dari Three of, kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, hadir energinya di sini, dan kemudian ada di sini. Oke lah, baik ya. Nah, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Waduh, iya ya Cancer, ya. Jadi kalau Mari lihat, walaupun orang ini tuh telah menyelingkuhi kamu, tapi ternyata tidak membuat kamu kemudian berhenti ya, berhenti untuk ingin bersama dengan dia, ya. Jadi sepertinya kamu sedang berusaha untuk mempertahankan, tetap mempertahankan relationship kalian berdua ini, gitu loh. Ya, jadi kamu kayaknya tidak rela kamu untuk ditinggalkan sama si dianya, gitu loh. Tidak rela kamu, tidak mau kamu, gitu ya. Jadi kayak dia harus, malah melihat seperti obsesif ya. Kamu ada di sini tuh sepertinya semakin terobsesi dengan si seseorang ini, gitu loh, ya. Nah di sana. Jadi nggak yang bikin kamu itu tuh, oh kamu selingkuhin aku ya, ya udah, aku buang kamu, aku campakkan kamu, aku tinggalkan kamu, enak aja kamu ya, nyelingkuhin aku gitu. Nah, Mari lihat ternyata energinya kamu tidak demikian gitu loh. Wah, aku diselingkuhin, oh nggak bisa nih aku ditinggal. Nah, kayak gitu ya energinya kamu, Mari tangkap. Enak aja kamu mau milih pria lain itu atau wanita lain itu, nggak bisa, gitu, ya. Jadi di sini tuh kayaknya kamu Mari nampak, kamu justru terpancing untuk berjuang di sini, gitu loh. Kamu berjuang, nah di sana. Jadi perjuangannya kamu ini memang ini bisa aja ya, agaknya merubah dirinya kamu, gitu loh. Contoh nih, yang tadinya kamu itu tuh orangnya lembut gitu ya, nggak suka berantem. Oh ini sekarang bisa nih, kamu kejar ya. Kamu kejar itu tuh selingkuhannya dia gitu ya. Mau kamu jambak gitu ya. Mau kamu jotos gitu ya. Mau kamu ajak duel gitu. Padahal ya selama ini tuh bisa aja. Kamu orangnya kalem gitu loh. Tapi kalau saat ini bisa bangkit gilanya kamu gitu ya. Menyala gitu ya. Menyala sisi gelapnya kamu gitu loh ya. Mungkin kamu aja pun bisa-bisa agaknya kaget ya ngelihat kamunya sendiri ya, gitu. Nah, jadi kamu bisa lebih berani gitu. Jadi kayak jelas-jelas lah ini ada karakter-karakter baru yang nampak, yang keluar gitu ya dari jiwanya kamu. Itu karena tertrigger kamu diselingkuhi oleh si pasangannya kamu, gitu loh. Yang tadinya kamu nggak mau ngomong-ngomong kasar ya, memanggil orang lain dengan sebutan makhluk di kebun binatang gitu ya. Nah ini mau nih keluar ini, gitu loh. Ya, yang tadinya kamu kalem bisa jadi beringas kamu. Mari lihat, ini dia pancing soalnya setannya kamu keluar kan gitu. Dia pancing, itu loh. Jadi ya kamu bisa ajak duel terus ini pasanganmu,
Bisa aja. Bukan laki-laki lain itu mau kamu hajar, perempuan lain itu yang mau kamu cakar gitu ya. Tapi ini pasangannya kamu. Bisa ini. Marilah kamu ganggu terus dia. Kamu usik dia. Gitu loh. Ya. Dia harus tahu gitu. Bahwa dia boleh punya pilihan untuk menyelingkuhi kamu. Tapi kamu juga punya pilihan untuk tetap bersama dengan dia. Gitu. Nah, di sana ya. Dan yang hebatnya beberapa di antara kalian mau ini daripada berpisah dengan dia, nggak apa-apa deh kalau kamunya itu tuh memaksakan diri untuk menerima wanita selingkuhannya dia itu ataupun pria selingkuhannya dia itu. Gitu ya, setidaknya ini kompromi untuk sementara gitu loh ya, sampai kamu menentukan langkah kamu berikutnya gitu loh ya. Pokoknya pilihan berpisah itu tuh nggak ada banget di kamunya, nggak ada cerita pisah gitu. Kalaupun ada di situ yang berpisah, dia yang harus berpisah sama itu selingkuhannya dia gitu, bukan kamu yang dia tinggalin ya, yang dia lepaskan gitu. Tapi itu orang yang harus dikondisikan, diupayakan supaya berpisah dari si pasangannya kamu ini gitu ya kan di sana. Nah tapi itu tadilah beberapa milih untuk kompromi dulu gitu loh ya, senang nggak senang, suka nggak suka, tapi pokoknya ini pasangannya kamu, jangan dia lepasin kamu gitu, jangan dia lepasin kamu. Jadi ada beberapa di sini tuh mari nampak ya, dianya itu tuh menyelingkuhi kamu dan dia married ya sama selingkuhannya dia itu. Married dia sama selingkuhannya itu gitu. Tapi walaupun dia sudah married sama selingkuhannya, wah kamu gak rela. Makanya tadi ada beberapa itu yang mau jadinya turun tahta kamu ya. Yang tadinya kamu pacar sah gitu. Kemudian kamu mau ini untuk jadi perempuan simpenannya dia gitu ya. Bisa. Yang tadinya kamu itu tuh cowoknya dia satu-satunya, nah sekarang mau ini kamu maulah rela menjadi pasangan diem-diemnya dia. Nah itu ya kalau mari nampak, karena masih belum bisa posisinya kamu saat ini, egonya kamu itu tuh melarang kamu untuk mundur gitu loh. Egonya kamu ndak rela untuk melepaskan dia, ndak ridho gitu ya, ndak ridho kamunya. Gitu loh. Mungkin ya kamu akan bilang bahwa aku cinta soalnya dengan dia, aku cinta betul dengan ini orang, aku sayang betul sama dianya gitu. Kayak gimana hidupnya aku ini tuh kalau tanpa dia gitu ya. Banyak juga pertimbangannya kamu, bisa-bisa pertimbangannya kamu karena ada beberapa di sini ya, hidupnya kamu itu tuh sudah tidak mandiri, sebab selama dengan dia kamu disupport banyak sama si dianya. Jadi ya kamu melihat, loh nanti kalau dia nggak ada, dia dilepaskan, kayak gimana ini kestabilan hidupnya kamu? Di situ ya, kayak gimana? Wah nggak bisa nih gitu. Kamu sudah nggak sanggup lagi mandiri, cari duit sendiri, bertanggung jawab pada dirimu sendiri gitu ya. Mungkin ya juga karena ada tambahan anak-anak misalnya kan di sana. Nah jadi kalau kamu jadi single mother gitu kan, wah, kamu kayak ngerasa, ih aku nggak bisa gitu loh, aku nggak bisa. Lagian kamu kayak ngelihat ada hak anak-anaknya aku gitu ya. Kalau misalnya di situ tuh ada perkara support finansial tadi ya, wah ada haknya anak-anak aku, jangan dong enak-enakan itu perempuan lain itu ya dinafkahi oleh bapaknya anak-anak gitu, sementara anak-anak nanti terluntang-lantung hidupnya gitu ya. Wah nggak bisa gitu. Nah jadi ini banyak lah, adalah ya, tidak usah banyak, tapi mari lihat di sini tuh adalah alasan kuatnya kamu ya untuk mempertahankan relationship dengan si pasangannya kamu ini. Nah, seperti itu ya.
sana. Jadi walaupun kamu tahu bahwa hatinya pasanganmu, keinginannya pasanganmu bersama dengan itu selingkuhannya dia, tapi kamu akan usik, kamu akan ganggu mereka. Gitu. Kamu akan ganggu. Apalagi kamu kalau sudah jadi istrinya dia, yang jadi suaminya dia ya, kamu yang ngerasa punya hak gitu loh. Kamu ngerasa kamu punya hak atas hidup dari si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Lah orang kamu istri kok, ya orang kamu suami gitu ya, kok bisa-bisanya dia dengan yang di sana, gitu loh. Jadi ada beberapa mungkin mereka bukan suami istri, tapi mereka ada ini tuh kayak living together, gitu ya. Ada kayak living together. Nah jadi kamu kayak nggak bisa tuh ngelihat pasanganmu enak aja lah, masa dia tinggal bareng sama itu laki-laki, sama itu perempuan kan situ. Nah jadi kamu Marliat, pokoknya energi kamu mau ganggu terus ini ya. Kamu mau mengganggu terus. Kamu mau mengusik terus ketenangannya mereka. Gitu loh. Di sana. Jadi wajar lah, namanya kamu juga kecewa ya. Kamu juga marah gitu. Kok bisa-bisanya di sana. Nah kalau ini tuh setahunnya kamu mereka masih pacaran, ini kan tuh kamu apa ya, dalam waktu dekat itu tuh kamu bisa tuh akan mendapat kabar bahwa mereka sudah membincangkan tentang pernikahan. Betul. Jadi kalau untuk kemungkinan dia menikah dengan orang lain itu sangat besar itu chance-nya. Sangat besar peluangnya itu tuh bisa terjadi. Situ. Dan kalau nanti ini tuh pasangannya kamu, ya, orang yang menyelingkuhi kamu ini, memang dia akan terang-terangan itu nanti ngasih tunjuk ke kamunya bagaimana masa depannya dia dengan orang lain itu, dengan selingkuhannya dia itu. Jadi untuk sementara waktu ini tuh ya mari lihat kamu kalah di sini ya. Kalau misalnya ini sebuah kompetisi ya, karena dia akan memenangkan yang laki-laki lain itu ataupun wanita lain itu. Di sana loh. Jadi kalau harus memilih punya satu pasangan, tentu dia akan lebih memilih yang di sana dibandingkan dengan kamu. Gitu. Dan yang ianya orang ini tuh kayak berharap ya supaya kamunya itu tuh ngerti, biar kamunya itu tuh mampu menerima keputusannya dia. Gitu loh. Jadi kayak dia mau kamunya itu tuh sadar betul ya bahwa dia sedang memakai hak bebas pilihnya dia. Gitu loh. Jadi tidak ada jadi kayak tidak ada gangguan lah, maunya dia itu tuh kamu sadar bahwa kamu nggak boleh ngeganggu dia di situ. Kamu nggak boleh mempertanyakan kenapa keputusannya dia seperti itu. Yang bagianmu hanyalah terima aja udah, gitu loh. Terima aja bahwa dia mau bersama dengan yang di sana ketimbang dengan kamu. Itu, ya. Kamu pakai akal sehatnya kamu gitu loh. Akal sehat bahwa ya suka-suka dia mau kayak gimana. Kamu jangan kemudian ngeganggu. Apalagi kalau kalian posisinya saat ini tuh masih pacaran ya. Nah di sana. Ya kalau kalian masih pacaran, ya jangan gitu juga modelnya kamu, kata dia. Lah orang masih pacaran kok. Ya jadi dia masih bebas gitu loh. Masih bebas dia bertemu dengan dan memilih dengan yang lebih cocok menurut dianya. Itu mari lihat sana. Tapi untuk saat ini tuh menurut kamu apa itu mengizinkan dia pergi? Nggak ada, nggak boleh. Gitu kamunya kan. Jadi ini tuh bisa lagi panas hatinya kamu ya belakangan hari ini. Panas banget. Gitu loh. Mari lihat gini. Kalau misalnya kamu masih ingin menggugah si pasangannya kamu ya. Daripada marah-marah, mendingan kamu pandai-pandailah kamu acting. Pinter-pinterlah kamu acting itu tuh acting sedih-sedih aja udah. Gitu loh.
Karena kalau kamu pakai acara marah-marah sama dia, ya, justru makin kuat keinginannya dia untuk memilih yang lain itu. Itulah. Jadi nampaknya mari tidak usah kamu main keras-keras ya dengan si seseorang ini. Dengan si pasangannya kamu ini. Nggak usah main keras-keras. Gitu loh. Nanti jadi kayak dibandingkannya kamu sama pasangan yang lain. Pasangan yang lain itu tuh kalem, lembut. Lah orang dia lagi disayang kan. Orang dia memang lagi di atas angin kan. Diperlakukan oleh pasangannya kamu ini. Lah kalau kamu kan di saat sekarang ya keluar tanduknya kamu kan gitu ya, naik sasaknya kamu gitu ya. Dalam orang marah itu tuh nggak bisa ganteng, nggak bisa kelihatan cantik. Orang marah itu tuh nggak bisa berbuat baik budi, nggak bisa gitu. Jadi ya nanti dia banding-bandingkan kamu dengan si laki-laki lain itu atau sama si pria lain itu. Ya, wanita lain atau pria lain itu dibanding-bandingkannya nanti mereka si orang itu tuh dengan kamu dan kalah kamunya gitu. Jadi kalau mari boleh saran, jika memang bacaan ini tuh relate sama kamu ya, daripada kamu ngamuk-ngamuk di sana, kamu mainnya itu tuh main elegan aja gitu ya. Kamu main elegan aja di sana, kamu kalem aja gitu loh, walau mari tahu hatimu panas gitu ya. Tapi kalau kamu kayak maki-maki dia, kamu mau berhadapan langsung dengan itu laki-laki lain itu, dengan perempuan lain itu, nah, ini justru bisa bikin si pasangannya kamu makin kekeh dia ya, makin kekeh dia memilih yang di sana dan meninggalkan kamu. Gitu. Kalau kalian pacaran ternyata ya statusnya di saat ini, udah aja lah, lepasin aja lah ini orang gitu. Karena mari lihat juga gini, kalau kalian modelnya pacaran, memang dia itu tuh nampaknya itu dia punya takdir ya, memang itu tuh takdirnya yang menjadi istrinya dia, yang menjadi suaminya dia, itu yang mari lihat ya. Nah kalau kamu memang takdirnya itu tuh sebatas pacaran doang sama dia gitu loh. Jadi percepat aja lah. Nggak usah dihalang-halangi takdir itu berjalan gitu ya. Kalian tidak dipilih oleh semesta untuk bersama karena masing-masing punya bagian ya. Kamu juga ternyata nanti akan dijumpakan gitu ya sama pria ataupun sama wanita yang sesuai dengan energinya kamu gitu loh. Nah, sama seperti dia ini ya, dia sekarang ini kan sudah berjumpa dengan yang memang sama sefrekuensi dengan energinya dia gitu. Nggak usah kamu kayak membuat drama dalam hidupnya kamu. Segera aja kamu move on supaya cepat juga kamu jumpa sama yang lebih relevan dengan kamu ya, yang lebih cocok sama kamunya gitu loh, yang sudah ditakdirkan menjadi bagiannya kamu gitu ya di sana. Karena nanti ini tuh hanya buang-buang energinya kamu aja, buang-buang waktunya kamu aja gitu loh. Makin ambisius kamu, makin besar keinginannya kamu untuk kembali memiliki dia, justru semakin kekeh dianya ya mau ngelepasin kamu itu loh. Ini maaf aja nih kalau misalnya namanya kamu lagi ngamuk ya. Nah, jadi mana tahu kamu kepikiran apa aku pelet aja ini anak orang ya gitu kan. Nah nampaknya mari jangan dulu ya. Mana tahu kalian ada mau pilih melet ini pasangan kamu gitu ya. Nah jangan dulu pilih pelet, soalnya nanti tuh uang kamu keluar tapi ndak ada hasilnya gitu. Setidaknya jangan dalam waktu dekat ya. Mana tahu kamu mau panggil kembali si dianya balik sama kamu gitu. Nampaknya mari itu ndak berjalan energinya gitu ya. Nah jadi daripada repot bagaimana caranya mengikat dia, mendingan kamu belajar untuk melepaskan dia ya, kalau boleh kasih saran. Oke lah, baik.
Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, Scorpio, ada Aries di sana. Berikut ada energi dari Capricorn, hadir energi dari Leo. Berikut ada energi dari Cancer, energi dari Gemini, Libra, Taurus, Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.